Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kesempatan yang seharusnya kita sadari bahwa itu merupakan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla, yang harus kita syukuri, harus kita manfaatkan dengan baik untuk sebesar-besarnya mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Di saat sebagian manusia diuji dengan musibah atau dengan bencana, sebagaimana yang menimpa sebagian saudara kita di Turki atau Suriah, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dan juga memberikan kepada mereka kesabaran, menyembuhkan orang-orang yang sakit dari mereka dan juga mengampuni orang-orang yang meninggal dari mereka. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kebenaran tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah banyak ya. Disebutkan di kitab-kitab suci sebelumnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau, intisari ajaran beliau ada di Taurat, ada di Injil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada orang-orang ahlul kitab agar menjelaskan kandungan kitab suci mereka kepada manusia dan melarang mereka menyembunyikan al-haq yang ada dalam kitab suci mereka yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dilihat surah Ali Imran ayat 187. Janji yang Allah ambil dari orang-orang ahlul kitab agar mereka menyebarluaskannya kepada manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Tanda kebenaran yang menunjukkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga yang disebut dengan mukjizat. Sesuatu yang diistilahkan dengan mukjizat. Disebut mukjizat karena apa? Mukjiz akan membuat orang itu lemah, tidak bisa apa-apa ya. Tidak bisa menandingi, apalagi sampai mengalahkan mukjizat-mukjizat para nabi. Nah, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Di antaranya adalah apa yang akan kita pelajari di malam hari ini insyaallah taala tentang peristiwa Isra dan Al-Mi'raj. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW dan juga kaum muslimin mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Beliau dan Bani Hashim diembargo oleh kaum kafir Quraisy. Embargo ekonomi, embargo sosial, sehingga tidak ada orang dari Bani Hashim yang berkomunikasi dengan mereka. Demikian juga secara ekonomi diputus. Dan ini berlangsung sampai 3 tahun. Sehingga penderitaan yang sangat hebat dialami Nabi SAW dan kaum muslimin serta Bani Hashim secara umum. Setelah 3 tahun kemudian
kesulatan ini diangkat atau terangkat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musibah ya dengan wafatnya paman beliau. Dan tidak lama kemudian wafatlah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Kejadian yang tentunya membekaskan kesedihan demi kesedihan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau di malam hari dalam peristiwa yang dikenal dengan Al-Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan anugerah yang besar, banyak sekali anugerah besar yang boleh dapatkan, dan beliau dengan anugerah-anugerah tersebut mencapai derajat yang sangat tinggi yang tidak pernah dicapai oleh para nabi dan rasul yang lain. Nanti kita akan baca melalui hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, tentang Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan hal itu di surah Al-Isra ayat pertama. Mari kita lihat ya. Kita simak tafsir ringkas surah Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang sudah kami berkahi sekelilingnya, untuk menunjukkan, agar kami menunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kekuasaan kami, sungguh Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang mulia ini dimulai dengan Subhanalladzi, dimulai dengan tasbih. Kata ulama di situ ada unsur tanzih, mensucikan Allah, dan juga tamjid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu kejadian yang luar biasa yang hanya Allah saja yang bisa atau berkuasa untuk melakukannya. Selain Allah tidak akan mampu. Yaitu memperjalankan hambanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terus sampai ke langit. Ya. Ini sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, yang dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala memulai ayat ini dengan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Ia memperjalankan hambanya di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi, memperjalankan, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan minal masjidil haram, di malam hari dari Masjidil Haram. Masjid yang paling agung, masjid yang paling mulia secara mutlak. Ilal Masjidil Aqsa, Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebagian malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Yang kata ulama, mengapa di sini disebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, untuk menghubungkan antara Mekkah dengan Masjidil Aqsa yang merupakan tempat asal-usul para nabi. Sehingga menunjukkan bahwa yang mengutus mereka semua, para nabi dan rasul itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membawa risalah dari Allah, semua membawa risalah tauhid, walaupun ajaran-ajaran syariatnya ada yang berbeda-beda.
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Sebutkan dalam beberapa tafsir, di tempat itu, di sekitar Masjidil Aqsa, adalah tempat yang berkah, banyak pepohonan, banyak sungai, banyak buah-buahan. Termasuk juga tempat itu memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada masjid yang utama yang memiliki keutamaan khusus selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 3 masjid yang memang punya keistimewaan khusus dalam agama kita. Selain itu tidak ada. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Nah, salah satunya ya Isra Mi'raj itu yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat banyak hal, ya. Melihat surga, melihat neraka, bahkan berada di tempat yang paling atas yang tidak pernah dicapai oleh para nabi dan rasul. Ya. Ini sudah menjadi petunjuk bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang paling agung, yang seharusnya menjadi kebanggaan kita semua. Yang kemudian kita pun bersemangat untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyatakan bahwa di Baitul Maqdis nanti ketika beliau diperjalankan di malam hari, para nabi dikumpulkan di sana, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam mereka di tempat mereka, di kampung halaman mereka. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menunjukkan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-Imamul A'zam, imam yang paling agung, wa ar-Ra'isul Muqaddam, pemimpin yang terdepan. Salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, as-sami' li aqwali ibadihi. Maha mendengar ucapan-ucapan hambanya yang mukmin ataupun yang kafir, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ataupun yang mendustakannya. Innahu was-sami'ul basir, dan dia juga Allah yang Maha melihat hamba-hambanya, lalu Allah memberikan kepada setiap hamba apa yang pantas menjadi balasan mereka di dunia dan akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala. Dalam ayat yang mulia ini sudah ada dalil qat'i, dalil yang sangat tegas, sangat jelas sekali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala langsung mengabarkannya. Dan itu menjadi salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di ayat ini diawali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Ulama menyampaikan dari kata bi'abdihi, dengan hambanya, ini menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj dengan badan dan rohnya. Bukan rohnya saja, tapi badan dan roh beliau sekaligus. Atau kalau dalam bahasa-bahasa kitab, jasad dan ruh beliau. Bukan hanya ruh saja. Ini akan betul-betul menunjukkan sebagai mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan jauh dengan fisik beliau dan juga dengan ruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izzi rahimahullah ta'ala. Sementara Imam Ibnu Katsir mengatakan wal haq innahu usriya bihi yaqdatan la manaman. Yang benar adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perjalanan Isra Mi'raj ini secara terjaga.
tidak tidur, artinya beliau tidak mimpi dalam peristiwa tersebut. Nah, seseorang yang mimpi bisa saja kan pergi kemana gitu ya. Pergi ke satu tempat yang jauh, satu tempat yang indah, tapi dia sekedar mimpi. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengalaminya secara fisik dan ruh beliau. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyampaikan hadis tentang Isra Mi'raj dalam beberapa tempat ya. Di antaranya di kitab Manaqibul Ansar bab Al-Mi'raj, beliau sampaikan hadis dengan sanadnya dari Anas Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada mereka tentang malam di mana beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat ini para sahabat langsung dapat cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsahum an lailatin usriya bihi. Beliau sampaikan, beliau ceritakan kepada para sahabat tentang malam ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan sampai Mi'raj. Bainama ana fil hatim atau qala fil hijri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ceritanya dengan mengatakan, ketika aku berada di Hatim, tempat yang dekat dengan talang air di Ka'bah. Baik, kita ulangi. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, menyampaikan cerita tentang Isra Mi'raj kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau sampaikan, ketika aku ada di Hatim, tempat dekat talang air di Ka'bah, atau aku sedang di Hijr Ismail dalam keadaan tiduran ya. Id atani atin, tiba-tiba ada yang datang kepadaku, lalu membelah dadaku ya. Disampaikan baina hadhihi ila hadhihi, antara ini dan ini, yaitu di atas dada sampai, kata ulama ya, sampai bawah perut ya. Dibedah oleh seseorang yang datang ini. Fastakhraja qalbi summa utitu bitastin min dhahabin mamlu'in imanan. Lalu orang yang datang ini mengeluarkan hatiku atau jantungku, kemudian dihadapkan kepadaku satu bejana dari emas yang penuh dengan iman. Faghusila qalbi, lalu hatiku dicuci. Thumma husya, thumma u'id. Lalu hatiku dicuci dan kemudian diisi dengan iman yang ada di bejana tadi. Thumma utitu bidabatin. Lalu dihadapkan kepadaku seekor binatang. Dan di sini ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala. Sudah ada pelajaran di sini pentingnya kebersihan ya. Pentingnya seseorang membersihkan diri. Dan sesuatu yang paling bagus, paling indah untuk membersihkan diri adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa utitu bidabatin. Kemudian didatangkanlah kepadaku bidabah ini. Secara bahasa adalah seekor binatang yang besarnya tidak lebih besar dari bighal dan lebih besar dari keledai, yang warnanya putih. Ini yang kata ulama kemudian bahwa Isra Mi'raj itu, atau salah satu dalil juga yang menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu memang
dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fisik dan roh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya roh beliau saja. Nama binatang yang akan jadi kendaraan ini adalah al-buraq. Kemudian Anas mengatakan bahwa kendaraan atau tunggangan ini meletakkan kakinya di tempat sejauh pandangan seseorang. Di langkahnya, satu langkahnya itu sejauh pandangan orang. Fahumiltu alaihi. Aku pun dinaikkan ke buraq. Fantalaqa bi Jibril alaihissalam. Jibril pun berlalu bersamaku dengan menaiki buraq ini. Hatta atas sama'ad dunya fastaftaha. Perjalanan kemudian sampai ke langit dunia atau langit yang paling rendah ya. Dunia dibahasakan dengan dunia karena paling rendah dibandingkan dengan akhirat. Di sini langit dunia disebut langit dunia, artinya langit yang paling rendah. Masuklah Jibril alaihissalam minta izin, fastaftaha faqila man hadha. Jibril alaihissalam meminta izin untuk masuk. Maka di sini ada pelajaran pentingnya meminta izin atau disyariatkannya meminta izin sebelum seseorang masuk ke tempat orang lain. Fastafta faqila man hadha qala Jibril. Kemudian ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Qila wa man ma'aka? Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad. Yang bersamaku adalah Muhammad. Pertanyaan berikutnya, wa qad ursila ilai, apakah memang dia sudah diangkat sebagai rasul? Qala na'am, iya. Ini menunjukkan bahwa malaikat dalam hal ini tidak mengetahui perkara gaib. Sehingga bertanya, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diangkat sebagai utusan Allah? Iya. Maka masuklah Jibril alaihissalam bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama dan dikatakan marhaban, selamat datang. Penyambutan yang hangat, sehingga inilah yang juga dianjurkan bagi siapapun yang kedatangan tamu untuk menyambut dengan sambutan yang hangat. Fa ni'mal maji'u ja'a. Fa fataha. Ini adalah kedatangan yang bagus ya, sebaik-baik yang datang. Fa fataha, lalu dibukalah langit. Falamma khalastu fa idza fiha Adam. Ketika aku masuk, maka di sana ada Adam alaihissalam di langit pertama. Faqala hadza abuka. Kemudian berkata, ini adalah ayahmu Adam. Fasallim alaihi. Ucapkanlah salam kepadanya. Ini yang diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ini ayahmu, ucapkanlah salam kepada beliau. Maka di sini ada pelajaran apa? Bahwa salam itu disyariatkan untuk penduduk dunia dan juga penduduk langit. Fasallamtu alaihi, maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Faraddas salam, lalu Adam alaihissalam, Nabi Adam menjawab salam. Thumma qala marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang putra yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta atas sama as-saniyah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawaku ke atas sehingga sampai ke langit yang kedua. Langit pertama sudah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ada sambungan hangat dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masuklah ke langit kedua. Fastaftaha. Malaikat Jibril pun tetap minta izin. Qila man hadha? Qala Jibril. Siapakah ini? Maka Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ursila ilai, apakah dia sudah diangkat sebagai rasul? Iya. Pertanyaannya sama. Karena yang bisa masuk seperti ini, bisa diangkat sampai tempat-tempat yang tinggi adalah hanya utusan-utusan Allah saja.
kedudukan mereka tinggi, maka pantas untuk mencapai tingkat-tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am qila marhaban, kemudian dijawab oleh Jibril alaihissalam, iya, dia sudah diangkat sebagai rasul. Lalu dikatakan, selamat datang, fa ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik yang datang adalah dia. Fa fataha falamma khalastu idza Yahya wa Isa. Kemudian langit kedua ini pun dibuka. Aku melihat Yahya dan Isa alaihimassalam di langit kedua ini. Qala hadza Yahya wa Isa. Ini adalah Yahya dan Isa. Fasallama alaihima. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka berdua. Fasallamtu faradda thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Aku pun mengucapkan salam kepada mereka, lalu mereka menjawab salamku, kemudian mengatakan selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan bahwa setiap nabi itu mengakui kenabian nabi-nabi yang lain. Setiap nabi mengakui kenabian nabi-nabi yang lain. Thumma sa'ida bi ila as-sama'i ats-tsalitsah. Kemudian Jibril alaihissalam membawaku ke tempat yang ke langit yang ketiga, fastaftaha, kemudian mohon masuk, mohon izin masuk. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila man wa man ma'a? Qala Muhammad. Maka ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia sudah diutus? Iya. Lalu dibukakan dan dipersilahkan masuk. Pada langit yang ketiga ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Dan jawablah salam beliau. Lalu mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta atas sama ar-rabi'ah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menaiki langit keempat dan mohon masuk. Lalu ditanya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersama Nabi Muhammad SAW? Apakah dia sudah diutus? Iya. Pertanyaan yang sama. Kemudian disambut dengan marhaban bihi. Di langit keempat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Qala hadza Idris fasallim alaihi. Malaikat Jibril mengatakan ini adalah Idris, ucapkan salam kepadanya. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada beliau dan Nabi Idris pun menjawabnya. Lalu mengatakan selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta atas sama al-khamisah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawaku ke atas menuju langit yang kelima. Dan di sana beliau melakukan yang sama, minta izin, kemudian ditanya siapa engkau, dijawab Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah diutus ya. Maka beliau pun dipersilakan masuk. Di sana Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Harun. Diperkenalkan oleh malaikat Jibril, hadza Harun fasallim alaihi. Ini adalah Harun. Ucapkanlah salam kepadanya. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Kemudian Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad SAW menuju langit ke-6. Di sana mohon izin seperti pada langit-langit sebelumnya. Lalu bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa di langit yang ke-7 ini. Maka malaikat Jibril memperkenalkan, hada Musa, ini adalah Musa. Fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya.
Fasallamtu alaihi faradda, aku ucapkan salam kepadanya dan ia pun atau beliau pun menjawab salamku. Tsumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Falamma tajawaztu, ketika aku sudah melewati, ternyata Nabi Musa menangis. Menangis. Kemudian ada yang bertanya, "Ma yubkik? Apa yang buat engkau menangis wahai Musa?" Maka dijawablah oleh Nabi Musa alaihissalam, "Li'anna ghulaman bu'itsa ba'di yadkhulu al-jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati." Jadi aku ini menangis, kata Nabi Musa alaihissalam, karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku, ternyata umatnya masuk surga lebih banyak dari umatku yang masuk surga. Nah, tangisan ini, tangisan yang menunjukkan betapa besarnya rasa kasih sayang Nabi, seorang Nabi kepada umatnya. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa separuh dari penghuni surga adalah umat beliau SAW. Ini sangat istimewa. Nah, disinilah yang kemudian membuat Nabi Musa alaihissalam menangis. Ya. Thumma sa'ida bi ila as-sama'is sabi'ah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawaku ke langit yang ketujuh. Kemudian minta izin, diizinkan, dan kemudian di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Jibril mengatakan, "Hadza abuka fasallim alaihi." Ini adalah ayahmu dan ucapkanlah salam kepadanya. Qala fasallamtu alaihi, maka aku pun mengucapkan salam kepadanya, fardas salam, dan beliau pun menjawab salamku. Qala marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, selamat datang putra yang saleh dan nabi yang saleh. Nah, hakikatnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga merupakan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Nabi Ismail. Tsumma rufi'at ilayya sidratul muntaha. Kemudian aku diangkat lebih tinggi lagi menuju sidratul muntaha. Tempat yang paling tinggi, tempat yang lebih tinggi lagi. Tsumma rufi'ali al-baitul ma'mur. Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur, suatu tempat yang menjadi tempat ibadahnya malaikat di langit, ya. Ka'bahnya bagi para malaikat yang disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang beribadah di sana, dan yang sudah masuk tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu setiap hari, ya, 70.000 malaikat. Ketika sudah masuk untuk tawaf, maka tidak akan pernah kembali lagi. Pertama, ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus juga menunjukkan bahwa hakikatnya Allah tidak butuh ibadah-ibadah manusia, ya. Dan juga ibadah-ibadah semua makhluknya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu, ya, hakikatnya manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Ketika orang beribadah, dia tidak sedang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Allah yang memerintahkan, kemudian seseorang melakukannya, faidah atau manfaatnya itu sebenarnya kembali kepada hamba yang melaksanakan ibadah tersebut. Sama sekali tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Thumma utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal. Kemudian di tempat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan. Ada bejana berisi khamr, minuman keras. Ada yang berisi laban, air susu. Ada yang berisi madu. Fa akhadtul laban. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pun mengambil air susu. Faqala hiyal fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuk. Maka Jibril alaihissalam itu adalah fitrah yang engkau berada di atasnya, demikian juga umatmu. Di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kita sudah tahu bahwa khamar diharamkan di kota Madinah atau di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah. Di sini ketika ada pilihan khamar, laban, air susu atau madu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih laban atau air susu yang menunjukkan kejernihannya, yang menunjukkan bahwa ini fitrah ya, manusia itu bening, manusia itu bersih, manusia itu putih sebenarnya, dan ini adalah fitrah yang ada pada manusia. Nah, sehingga ketika orang itu suka minum khamar, ya, dia sedang jauh atau melenceng dari fitrahnya. Bahkan di masa dahulu, di masa jahiliyah, ada sejumlah orang yang dengan akal sehatnya menolak untuk minum khamar. Utsman bin Affan dan yang lain sebagainya. Di antara mereka mengatakan, saya tidak mau minum minuman yang membuat akal sehat saya hilang, kemudian saya ditertawakan anak-anak, kurang lebih seperti itu. Akal sehat orang sebenarnya menolak untuk minum minuman yang menghilangkan akal sehatnya. Minum minuman keras. Thumma furidat alayya salawatu khamsina salatan kulla yaumin. Kemudian diwajibkan atasku salat-salat sebanyak 50 salat setiap hari. Ini tahapan dalam penetapan kewajiban salat 5 waktu. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 salat setiap hari. Bisa dibayangkan kalau 50 salat kurang lebih setiap setengah jam seseorang menjalankan salat ya. Faraja'tu famarartu ala Musa. Kemudian aku pulang kembali. Aku pun melewati Nabi Musa alaihissalam. Faqala bima umirta. Nabi Musa bertanya, dengan apa engkau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Engkau dapat ilmu apa? Dapat perintah apa? Maka Nabi SAW menjawab, umirtu bi khamsina salatan kulla yaum. Aku diperintah melaksanakan salat 50 salat setiap hari dan setiap malam. Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak meminta nasihat. Ya. Karena apa? Karena pengalaman Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, Inna ummataka la tastati' khamsina salatan kulla yawmin. Sungguh umatmu tidak akan mampu menjalankan salat 50 salat setiap hari dan semalam. Wallah qad jarrabtu nas min qabl qad jarrabtu nas qablak wa 'alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah. Aku itu sudah mengetahui keadaan manusia. Sudah pengalaman. Dan aku pun menghadapi hal-hal yang susah ketika harus berhadapan dengan Bani Israel. Ya Allah ceritakan dalam Al-Quran banyak sekali ngeyel. Banyak sekali yang menentang. Ya. Melanggar, tidak sopan kepada Nabi Musa dan lain sebagainya.
Maka nasihat Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik." Kembalilah kepada Rabbmu. Mintalah keringanan bagi umatmu ya. Kembali kepada Rabbmu Allah dan mintalah keringanan bagi umatmu. Ada kata-kata li ummatik, untuk umatmu. Jadi di sini adalah yang dipikirkan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'tu fawadha'a anni 'ashran faraja'tu ila Musa. Kemudian aku pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Taala mengurangi 10 ya. Faraja'tu ila Musa, aku pun kembali Musa, maka ia mengatakan hal yang sama. Umatmu masih belum mampu. Mintalah pengurangan lagi. Mintalah keringanan lagi untuk umatmu. Aku kembali, kemudian diturunkan 10 lagi. Aku kembali kepada Musa. Musa mengatakan hal yang sama. Mintalah keringanan lagi. Diturunkanlah 10 lagi. Sehingga menjadi 20 ya. Lalu aku kembali kepada Musa. Maka Musa mengatakan hal yang sama. Mintalah keringanan. Maka fa'umirtu bi'ashi salawat kulli yaumin. Aku pun diperintahkan untuk sholat 10 sholat setiap hari. Faruja'tu faqala mislau. Aku pulang atau kembali dan Nabi Musa masih mengatakan hal yang sama. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah takhfif atau keringanan untuk umatmu. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Dalam percakapan-percakapan ini antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salam ada beberapa pelajaran ya. Yaitu seorang mukmin mencintai apa bagi saudaranya apa yang dia sukai. Kemudian bahwa hendaknya para dai itu, ini pelajaran bagi para dai, buat para dai, hendaknya para dai itu mengambil pengalaman dari dai-dai sebelumnya ya. Dan di antara pelajarannya juga bahwa para nabi itu secara umum menginginkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, walaupun itu bukan umatnya sendiri. Ini di antara pelajaran dari percakapan atau dialog Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'tu fa umirtu bi khamsi salawat kulli yawmin. Maka aku pun kembali dan aku diperintahkan melaksanakan 5 salat setiap hari. Faraja'tu ila Musa, aku pun kembali kepada Musa dan dia masih bertanya, bima amarta, bima umirta, engkau diperintahkan dengan apa? Aku menjawab, aku diperintahkan untuk menjalankan 5 salat setiap hari. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sungguh umatmu tidak mampu menjalankan 5 kali salat dalam satu hari. Aku sudah berpengalaman dalam menghadapi manusia. Kembalilah, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala sa'altu rabbi hatta istahyaitu. Aku sudah meminta berulang-ulang kepada Rabbku dan aku sudah malu. Sudah minta berulang-ulang sehingga diturunkan dari 50 menjadi 40, menjadi 30, menjadi 20, menjadi 10 dan kemudian menjadi 5 waktu salat. Walakin arda wa usallim. Aku sudah ridha dan sudah menerima. Qal falamma jawaztu nada munadin. Ketika aku melewati tempat ini, kemudian ada yang memanggil amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. Aku sudah menetapkan kewajiban ini dan aku sudah ringankan bagi hamba-hambaku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ini memang 5, tapi pahalanya
menyerupai 50 salat. Jadi satu salat 10 kebaikan. Sehingga seimbang dengan 50 salat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kalimat-kalimat terakhir dari hadis ini. Ada pelajaran tentang keutamaan sifat malu. Apalagi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat malu akan membuat seseorang itu tidak mau melakukan hal-hal yang tercela. Hal-hal yang tidak baik. Apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, Al-haya' la yati illa bi khair. Rasa malu itu tidak membawa kecuali dengan kebaikan. Tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan, ya. Apalagi kalau itu wanita. Sangat-sangat pantas untuk menghiasi dirinya dengan sifat malu. Pelajaran yang lain bahwa dalam hadis ini ada keterangan betapa sempurnanya, ya, kepatuhan dan pasrahan para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ada petunjuk bahwa siapapun yang meninggalkan karena Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta lagi kepada Allah untuk dikurangi, tapi kemudian Allah memberikan keutamaan yang sama antara 5 salat ini dengan 50 salat yang pertama-tama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Dalam hadis ini tidak disebutkan kisah apa yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, ya. Walaupun tadi sudah disinggung dalam keterangan ayat secara ringkas, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Baitul Maqdis, ya, di sana beliau mengimami para nabi, salat bersama mereka. Kemudian juga di sana beliau dapat pilihan antara khamr dan air susu, ya. Lalu beliau memilih air susu dan dikatakan asabtal fitrah, engkau sudah sesuai dengan fitrah. Nah, inilah ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala sesuatu hal atau satu kisah, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala terkait Isra dan Mi'raj. Kejadian yang besar yang menjadi salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya seseorang itu betul-betul meyakininya dengan mantap, ya, tanpa ragu-ragu sedikit pun. Karena ini berhubungan dengan apa? Dengan perkara gaib, ya. Dengan perkara gaib, dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya yang berbicara adalah iman seorang mukmin kepada perkara gaib yang sudah Allah taala sampaikan atau disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika pulang kasurnya masih hangat, ya. Artinya apa? Waktunya sangat sedikit. Dan di pagi hari beliau pun menyampaikan kepada halayak, ya, kalau beliau sudah Isra Mi'raj, dan kemudian orang-orang pun seolah-olah punya kesempatan untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ada kesempatan emas ini. Kok tiba-tiba Muhammad mengatakan, saya malam hari ini pergi ke Baitul Maqdis, lalu diangkat ke langit. Padahal perjalanan Mekah ke Baitul Maqdis atau Palestina itu lebih dari 1.200 km, ya. Kalau hitungan orang zaman dahulu, butuh 40 hari perjalanan onta.
Maka mereka seolah punya celah untuk mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mendustakan, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan olokan, tertawaan. Lalu sebagian orang mengatakan, kalau memang engkau pergi ke sana, coba ceritakan tentang Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala tampilkan ya, gambar atau bentuk Baitul Maqdis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bisa bercerita dengan lengkap, dengan detail tentang Baitul Maqdis, dan orang yang sudah pernah ke sana mengatakan betul, Baitul Maqdis seperti itu. Nah, sebagian orang kemudian datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan bahwa temanmu ini mengaku-ngaku sudah melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Maka jawaban Abu Bakar Siddiq, aku ini percaya kalau dia membawa berita-berita dari langit. Kalau sekedar dia cerita pergi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, pasti saya akan benarkan. Selama itu Muhammad mengatakan, saya benarkan. Dari situlah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bergelar As-Siddiq. Dikenal sebagai Abu Bakar Siddiq. Ketika disebut Abu Bakar, langsung ada gelar As-Siddiq mengikuti beliau. Begitu tingginya iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Selama itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung dia benarkan. Inilah yang kemudian membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berada di tempat yang tinggi ya. Dalam derajat as-siddiqiyah, derajat kewalian yang paling tinggi as-siddiqiyah. Setelah para nabi dan rasul. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian di pagi hari selanjutnya, di pagi hari atau di siang hari sebelum zawal, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan atau menerangkan tentang waktu-waktu sholat ya. Di hari pertama datang di awal waktu, kemudian di hari berikutnya datang di akhir waktu, lalu mengatakan waktu sholat adalah antara ini dan itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini fi hadza i'tina'un 'azim bi syarafis shalah wa 'azamatiha, bahwa di sini ada perhatian yang sangat besar sekali. Penekanan yang sangat besar sekali tentang kemuliaan ibadah salat dan keagungannya. Maka hendaknya siapapun dari kita ya memberikan perhatian besar terhadap ibadah salat yang dikatakan Nabi sebagai sebaik-baik amalan kalian. Dan hendaknya juga menanamkan hal ini, pentingnya salat kepada anak-anak ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk salat ketika mereka ini usianya 7 tahun ya. Kelas 1 SD. Padahal belum wajib untuk melakukan. Tapi kewajiban orang tua adalah memerintahkan anak-anak untuk sholat sebagai latihan bagi mereka. Kalau sebelum itu sudah dilatih, alhamdulillah. Wadribuhum 'alaiha, dan hukumlah dengan pukulan untuk mendidik ketika mereka berusia 10 tahun. Ada rentang waktu kurang lebih 3 tahun untuk terus mendidik, menanamkan ibadah sholat, menanamkan pentingnya sholat pada anak-anak. Sehingga nanti ketika mereka sudah balik, sudah wajib sholat ya, sudah tertanam dengan baik pada hati mereka, saya ini memang wajib sholat. Saya ini memang harus sholat. Saya ini memang harus sholat walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun sibuk, walaupun sedang piknik atau yang lain sebagainya.
Nah, sebagian ulama, Bapak Ibu rahmatullah taala, Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah menyampaikan bahwa di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah mengetahui sholat 5 waktu itu adalah wajib atas kita. Ini di antara ilmu yang wajib diketahui. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izzi rahimahullah, di situ ada pelajaran dalil ala subut sifatil ulu lillah. Ada petunjuk atau ada dalil tentang Allah itu berada di atas. Allah itu memiliki sifatul ulu. Allah berada di atas. Bukan di bawah, bukan di hati, bukan di kanan kiri, tapi di atas. Dan inilah yang sesuai dengan fitrah manusia. Silakan diulang kembali ya, kisah Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Beliau naik langit pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu mendapatkan kewajiban sholat, kemudian turun, naik lagi. Ini dalil yang jelas, kata Imam Ibn Abil Izzi rahimahullah, bahwa Allah itu punya sifat ulu, artinya berada di atas, yang juga sesuai dengan nama Allah Ali. Al-Ali, maha tinggi. Allah itu di atas. Dan ini kata beliau, min wujuhin, dari banyak sisi dari kisah Isra dan Mi'raj ini. Liman tadabbarahu, bagi orang yang mau merenungi kisah tersebut. Ketika seorang membaca kisah ini dengan hati yang bersih, hati yang jernih, tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang lain, dia akan mengangguk. Dia akan membenarkan bahwa namanya Mi'raj itu dari bawah ke atas. Kemudian ada kejadian Nabi SAW turun, kemudian naik lagi. Nabi SAW dibawa ke atas oleh malaikat Jibril, kemudian dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Maka ini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah di atas ya. Dan disebutkan dalam beberapa ayat Allah di atas arsy ya, tanpa membutuhkan arsy tersebut. Dan ini termasuk, kata Imam Ibn Abdul Barr juga, ilmu-ilmu yang primer, ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim ya. Beliau menjelaskan ilmu-ilmu yang wajib ya. Lalu di antara yang poin-poin yang beliau sebutkan adalah mengetahui bahwa Allah di atas arsy. Saya kira ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pelajaran kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu, menambah semangat beramal, menambah iman, dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.